Hello everyone. Okay, welcome to our third meeting. It's still about TOEFL. Okay, I name it as a TOEFL 1. Talking about TOEFL, actually, there are a huge number of materials that you need to know. So that's why, as what the video mentioned before, that there's no trick or there's no tips for successful TOEFL tests, except you should always keep in touch with English, so your English will grow as well as your TOEFL score will also grow. But I just want you to give it this material step by step. Hopefully it will give you new insights about TOEFL. Now I'm going to discuss about part of speech. So what is part of speech? Part of speech is, in bahasa Indonesia we have jenis-jenis kata. So Anda tidak bisa menerjemahkannya secara terpisah dengan kata lain. Part itu bagian speech itu pidato, bukan begitu ya. Tapi part of speech itu satu kesatuan, dan dalam bahasa Indonesia artinya adalah jenis-jenis kata. Oke, part of speech itu salah satu komponen yang biasa diteskan dalam TOEFL. Jadi saya akan memberi sedikit pengetahuan tentang part of speech. Oke, berbicara tentang jenis-jenis kata, kalau dalam bahasa Indonesia kita punya kata sifat, kata kerja, kata bantu, kata penghubung, kata benda. Oke, sama juga dalam bahasa Inggris. Oke, ada 9 part of speech dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah noun, kata benda. Oke, untuk kata benda dibedakan menjadi 2, yaitu concrete noun sama abstract noun. Concrete, it means that you can touch, atau tangible gitulah ya. Kita bisa mengakses dengan panca indera Anda. For example, building, gedung, flag, itu bendera. Lalu ada lagi abstract noun, itu intangible, tidak terindra, tidak bisa disentuh, seperti culture, budaya, education, pendidikan. Ada lagi agricultural, ada lagi ceremony, upacara. Anda tidak bisa menyentuh itu upacara itu, tapi upacara itu masuk kata benda, ada gitu. Ada verb, kata kerja, ada run, lari, write, menulis, itu yang kata kerja action yang Anda bisa lihat perbuatannya atau aksinya, makanya dinamakan action verb. Ada lagi non-action verb, itu seorang itu melakukan tapi kita tidak bisa melihat apa yang dilakukan, seperti think, berpikir. Kita tidak bisa melihat orang sedang berpikir, tapi dia masuk kata kerja. Lalu ada juga imagine, membayangkan, berhayal. Kita juga tidak tahu seorang itu sedang berhayal atau tidak. Ada kata sifat adjektif, ada beautiful, attractive, easy. Attractive, menarik ya, easy itu mudah. Lalu adverb, kata keterangan. Kata keterangan cara di sini ya. Sebenarnya ada kata keterangan waktu, ada kata keterangan tempat juga. Tapi saya yang saya bahas di sini adalah turunannya, yaitu beautifully, dari kata beautiful, cantik, beautifully dengan cantik. Easy itu mudah, easily dengan mudah, well itu dengan baik ya. Adverb ini biasanya letaknya setelah kata kerja atau sebelum kata kerja. Kenapa kita perlu tahu apa sih adverb, apa sih adjektif? Itu fungsinya agar kita tahu letaknya. Kata letaknya salah, berarti juga salah. Nanti biasanya di dalam tes TOEFL itu ada kita suruh mencari kesalahan dalam suatu kalimat gitu. Jadi kita bisa tahu salahnya di mana gitu. Lalu adjektif, kata sifat, seperti yang di pertemuan pertama saya bahas tentang kalimat, yaitu satu kalimat itu wajib ain hukumnya, bahwa harus ada atau mengandung unsur subjek dan predikat. Predikat itu ada 2 kemarin. Predikat yang berupa be, am, is, are, was, were, been, be.
ada yang berupa kata kerja atau verb. Tuh. Nah, kalau Anda membuat kalimat dia kuat. Kuat itu kan adjektif ya, kata sifat. Anda nggak bisa bilang he strong, nggak bisa, karena he itu subjek, strong itu ya he itu pronoun ya, tapi menempati posisi subjek, lalu strong itu kuat. Dia maksudnya kata sifat. Jadi dia belum memenuhi syarat kalimat subjek predikat karena belum ada predikatnya. Makanya harus pakai tadi he ya. He is strong. Nah, he itu subjek, is-nya itu predikat tapi dalam bentuk be. Lalu diikuti oleh kata sifat. Makanya kapan sih pakai predikat itu? Kita butuh berupa be, bukan verb. Itu kalau belakangnya itu kata sifat atau kata benda. Jadi kata sifat he is strong. Kalau benda misalnya mahasiswa ya. Mahasiswa kan kata benda. He is university student. Gitu. Jadi nggak bisa he university student, tapi harus he is university student. Gitu. Kata ganti. He, she, it, they, we, I, you. Ya. Kalau Tom ya he. Kalau Bella, she, cat, it, book, it, they itu misalkan Dewi and Bella tuh they, tapi kalau belakangnya I, Bella and I itu kata-katanya berarti we, I, you. Okay. Pronoun. Lalu ada lagi determiner, kata tunjuk, the, and that, buah, itu, dan penggunaan the, and itu silahkan Anda tengok lagi itu di dulu Anda waktu mungkin SD SMP udah mendapatkan itu, silahkan Google lagi. Itu juga biasanya keluarnya yang benar a university atau an university. Nah, itu silahkan. Nanti biasanya di TOEFL itu ada tes seperti itu. Yang benar a atau an. Preposition atau kata depan on, in, at, with, before, after. Itu kata depan ya. Peraturannya untuk kata depan adalah setelah kata depan itu selalu diikuti benda. Benda yang berupa noun atau pronoun itu juga termasuk benda ya. Jadi misalkan with, dengan kamu atau tanpa kamu, with you, without you. Jadi nggak mungkin setelah itu diikuti oleh adjektif, nggak mungkin with beautiful, nggak mungkin. Bisanya with beauty, karena beautiful tuh cantik tuh adjektif ya. Kalau beauty itu kecantikan, jadi bisa disandingkan dengan with. Lalu conjunction. Conjunction itu, sedangkan untuk conjunction kata penghubung itu kalau berlawanan tuh but, sejajar or, pilih salah satu, and sejajar. But or and itu biasanya di tengah-tengah, jadi samping kanan kirinya harus sejajar. Kalau sebelum but itu noun, berarti setelah but noun juga. Not, for example, not beauty but intelligence. Nah, beauty itu noun, intelligence juga noun. Nggak bisa not beauty but attractive, nggak bisa, karena attractive adjective, beauty noun. Jadi but or and itu sebelahnya harus sejajar. Jadi noun but noun, atau noun or noun, atau adjective and adjective gitu. Jadi harus sejajar. Itu juga sering menjadi jebakan di tes TOEFL. Kata seru ini jarang ya muncul di tes TOEFL, teman. Saya ingin memperkenalkan aja bahwa ada ini yang ke-9 yaitu interjection, kata seru. Yang saya bahas hanya 4
part of speech, yaitu verb, noun, adjective, sama adverb. Why? Because they have derivational process. Karena hanya 4 jenis kata tersebut yang mengalami proses derivational. Okay. What is derivational process? Derivational process is a process of change among verb, noun, adjective, and adverb. Seperti apa sih prosesnya? Jadi kayak tadi saya contohkan beauty. Beauty itu kecantikan. Sama sih dengan bahasa Indonesia itu juga ada proses seperti itu. Dengan penambahan awalan kadang akhiran atau dua-duanya gitu. Seperti kata cantik itu kata sifat. Kalau mau menjadi kata benda berarti kan kecantikan harus ditambah ke dan an. Oke, itu nanti juga berpengaruh dalam pembuatan kalimat. Seperti saya menghargai, sama hargai itu kan harusnya kata benda. Berarti saya menghargai kecantikan. Tidak bisa saya menghargai cantik, tidak bisa. Oke. Dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Ada noun itu beauty, kecantikan. Kalau berubah menjadi cantik itu beautiful. Kalau berubah menjadi mempercantik, kata kerja ya, jadi beautify. Lalu kalau dengan cantik itu beautifully. Jadi adverb, kata keterangan ya. Ini contohnya. Fly itu terbang, masuk kata kerja. Lalu flight itu berarti dia udah berubah menjadi noun, yaitu penerbangan, flight. Oke, ini fungsinya tadi. It is to determine the position whether it should be as a subject, object, after or before subject or object, and etc. Contoh. Oke, subjek. Tentu saja yang bisa menjadi subjek itu hanya pronoun dan noun. Gak mungkin kata beautiful, cantik itu menjadi subjek atau menjadi objek. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin di awal atau di akhir kalimat. Kecuali sebagai modifier atau memberi keterangan pada noun ya, seperti beautiful girl. Kan head word-nya atau inti dari frase itu adalah girl-nya gitu. Seperti contoh di bawah ini, my experience of my first bla 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 is amazing. Oke. Silahkan pilih, Anda pilih fly atau flag. Fly terbang, flag penerbangan. Pengalaman terbang saya atau pengalaman penerbangan saya amazing. Oke. Di situ ada my, ada first. Aturannya setelah my itu noun ya, kayak my hair, my mood, my love, my bottle. Ya. Di situ juga, apalagi ada first sight, pandangan pertama, first meeting, pertemuan pertama, meeting, sight itu noun. Nah, jadi caranya seperti itu, bahwa di belakangnya my sama first nanti Anda harus pilih noun juga, berarti harus flight. Pengalaman penerbangan saya gitu ya. Jadi di situ terbang dalam bentuk noun. Seperti itu. Nah, hal ini tidak bisa pakai rumus ya. Ada rumusnya cuman tidak bisa digeneralisasi. Contohnya mungkin tandanya kalau noun tuh belakangnya biasanya ion-ion kayak education, condition, situation gitu. Terus ada iti, identity, unity, itu noun juga, tapi tidak semua. Makanya dari itu pengetahuan derivational proses Anda itu akan bertambah seiring Anda sering mendengar dan membaca gitu. Kalau long
itu panjang, kata bendanya length, seperti itu. Nah, ini nanti akan pengetahuan Anda tentang hal ini akan semakin meningkat seiring Anda sering membaca, sering melihat pengumuman-pengumuman dalam bahasa Inggris, sering mendengarkan, sering nonton film, dan nanti akan ada latihan-latihan setelah ini. Jadi Anda untuk mengecek apakah Anda paham atau belum. Okay, enjoy your learning, guys.